Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita taufiknya sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, untuk melangkahkan kaki menuju tempat-tempat kebaikan, majelis ilmu. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dituntut untuk mensyukuri nikmat tersebut. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyati at-ta'amul ma'al inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah, yaitu bagaimana metode para salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan manhaj oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas al-unsurur rabi', bab yang keempat, yaitu tentang beberapa gambaran-gambaran, beberapa contoh tentang penyimpangan-penyimpangan dalam akidah dan manhaj. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa penyimpangan-penyimpangan dari al-firaq ad-dhalah, dari kelompok-kelompok sempalan seperti at-tasawuf, sufi. Ya, kemudian kita sebutkan kemarin yang terakhir adalah al-jahmiyah, juga kita sampaikan mu'tazilah, dan yang terakhir kita sampaikan adalah al-murji'ah. Kita lanjutkan di sini halaman 13. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah mengatakan, ta'ti li insanin taqulu lahu ya akhi hadhihi al-mudhaharat ma tasiru. Engkau akan mendapati tatkala kau datangi seseorang, kemudian kau mengatakan, wahai saudaraku, yang kau lakukan ini adalah mudhaharat. Apa mudhaharat? Mudhaharat demonstrasi. Dan yang kau lakukan ini adalah sebuah demonstrasi. Matasiru, kemana larinya demonstrasi ini? Artinya kebiasaan siapa, sunnahnya siapa demonstrasi, dan kemana arahnya demonstrasi nanti? Ya, demonstrasi bukan dari Islam. Kalaupun di dalam sejarah Islam terjadi demonstrasi, maka siapa yang pertama kali melakukannya? Abdullah bin Sadah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian banyak menyebarkan penyimpangan-penyimpangan dan banyak merusak akidah kaum muslimin, sampai akhirnya terjadi demonstrasi berdarah yang berujung pada pembunuhan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Itu demonstrasi pertama di dalam Islam. Maka demonstrasi bukan dari Islam.
Dan demonstrasi itu arahnya pasti kepada kebinasaan dan kehancuran dan hilangnya keamanan dalam negeri tersebut. Ya, karena kerusakan-kerusakan yang timbul dari demonstrasi itu. Dan ketika Anda mengatakan seperti ini kepada seseorang, ya pululah, maka orang ini akan mengatakan, lah, oh bukan, demonstrasi ini bukanlah perbuatan yang salah, demonstrasi ini bukanlah hal yang di luar Islam, demonstrasi ini bagian dari Islam. Apa katanya? Hadza inkarun lil munkar. Demonstrasi ini adalah bentuk mengingkari kemungkaran. Kata mereka, ini demonstrasi ini adalah bentuk ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Hadza amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Ini adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar, katanya demonstrasi ini. Harfu ma'nal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka merubah makna amar ma'ruf nahi munkar, yang mana amar ma'ruf nahi munkar harusnya menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, mencegah mereka dari kesyirikan, mencegah mereka dari kebid'ahan, mencegah mereka, memperingatkan mereka dari kemaksiatan, dirubah sama mereka menjadi demonstrasi. Inilah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Padahal demonstrasi sendiri itu adalah bentuk apa? Kemungkaran. Ya. Mungkar nggak bisa diingkari dengan kemungkaran juga. Min ketemu min nggak jadi plus. Ini kalau kaidah matematika betul. Min ketemu min jadi plus. Ini bukan matematika, ini agama ini. Jangan mengatakan ini kan ada kemungkaran, Ustaz. Pemerintah, penguasa melakukan kemungkaran. Ya. Terus gimana kau menyikapinya? Ya kita sikapi dengan demo yang ini juga kemungkaran. Nah, kan berarti plus min ketemu min jadi ada orang yang berdalil seperti itu. Alhamdulillah. Ya, ini beragama bukan matematika. Dan mereka menyimpangkan, menyelewengkan makna amar ma'ruf nahi munkar. Fasaratil mudhaharat ayyu syai'in amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Maka jadilah mudhaharah, demonstrasi itu dianggap oleh sebagian orang sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam agama kita ada namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadilah kalian umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Betul, ada namanya amar ma'ruf nahi munkar dan itu bagian daripada din, bagian daripada syariat. Namun prakteknya, realisasinya ada aturannya enggak? Ada rambu-rambunya enggak? Ada rambu-rambunya. Enggak terus seenaknya sendiri orang dengan atas nama amar ma'ruf nahi munkar dia melakukan apapun yang dia lakukan dengan atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Ada batasan-batasannya, ada rambu-rambunya dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi dalam hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Bagi yang memiliki kekuasaan, punya power, ya maka kalau melihat kemungkaran dirubah dengan tangannya. Artinya dengan action. Seperti bapak kepada anaknya, ketika keluarganya, istri dan anaknya berbuat kemungkaran, seorang ayah, seorang suami bisa nggak mengingkarinya dengan tangan? Bisa, dengan mengambil tindakan. Maksudnya dengan tangan, nggak harus dengan memukul juga. Maksudnya dia mengambil tindakan. Kemudian Pak Ilham yastati', tapi kalau nggak mampu dengan tangan, tapi bisa nih, maka dengan lisan diperingatkan, dinasehati. Ya, Pak Ilham yastati', tapi kalaupun nggak mampu dengan lisannya, karena mungkin dia nggak bisa bertemu dengan orang yang mau diingkari itu, karena tempatnya jauh atau dia nggak punya akses untuk mengingkari orang yang akan diingkari. Sebagaimana kita ketika mengingkari pemimpin, nggak bisa kita mengingkari langsung dengan lisan, karena mengingkari pemimpin itu ada aturannya dari Nabi SAW. Harus apa?
harus di hadapannya. Harus di hadapannya. Nggak boleh kemudian mengingkari di mimbar-mimbar atau mengingkari di depan umum. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Ayyad bin Hun, Nabi mengatakan, "Man arada ayyam sahali sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin dengan sebuah nasihat, maka jangan dia tampakkan nasihatnya itu di depan umum. Walakin liyakhluwa bihi, namun hendaklah dia berdua-duaan dengan pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi. Ini ada atau aturan dari Nabi SAW, mengingkari pemimpin harus di hadapannya, harus berdua-duaan 4 mata. Nah, kita nggak bisa, kita nggak punya akses ke sana. Maka kemudian barulah kata Nabi, fa illam yastati', kalau nggak mampu dengan lisan, dengan apa? Fa bil qalbi, maka diingkari dengan hati. Artinya hati Anda nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, nggak ridho dengan apa yang diucapkan oleh pemimpin tersebut. Anda nggak support, Anda nggak mau mendukung apa yang kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Namun cukup di dalam hati. Ini aturan dari Nabi SAW. Kalau kita memang mengaku pengikutnya Nabi, lisan kita mengaku asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka camkan ini baik-baik. Karena wa khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Segala petunjuk, segala cara yang selain daripada Nabi, segala cara yang menyelisihi Nabi SAW harus kita tolak, harus kita buang, karena kita punya prinsip, punya kaidah, sebaik-baik arahan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Al-mudhaharat allati hiya fi haqiqatiha khuruj ala waliyil amr. Mudhaharat, demonstrasi, itu hakikatnya adalah bentuk khuruj. Itu adalah bentuk pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Yang namanya pemberontakan itu tidak harus dengan senjata. Mudhaharah itu muqaddimahnya. Mudhaharah itu muqaddimah dari pemberontakan besar yang terjadi. Awalnya dari mencaci maki pemimpin, awalnya dari mengumbar aib-aib penguasa, awalnya dari menanamkan kebencian pemimpin atau kebencian kepada rakyat, yang menanamkan kebencian rakyat kepada pemimpin, sampai akhirnya melakukan demonstrasi, sampai kalau demonstrasinya tuntutannya nggak dipenuhi sama pemimpin, apa yang terjadi? Pemberontakan. Dan negara kita sudah pernah mengalami hal tersebut. Tahun berapa? 98. Ya. Allah SWT masih melindungi negeri ini sehingga tidak sampai dampaknya terlalu parah. Namun Anda yang hidup di tahun tersebut merasakan sendiri bagaimana suasana yang mencekam, nyawa melayang, aktivitas banyak yang terhenti. Itu semuanya adalah dampak daripada tidak mau bersabar dengan kezaliman pemimpin. Pemimpin ketika berbuat zalim boleh untuk kita nasihati, iya. Islam bukan kemudian membiarkan pemimpin berbuat zalim. Boleh untuk dikritik, boleh untuk dinasihati, tapi ada caranya. Tidak sama antara menasihati pemimpin dengan menasihati orang lain yang bukan pemimpin. Sebagaimana tidak sama antara kita menasihati teman kita sama menasihati orang tua kita, sama nggak? Beda. Demikian juga menasihati, mengkritik, memberi saran kepada pemimpin itu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara 4 mata. Harus dengan cara 4 mata rahasia. Kalau ada syubhat, Ustaz, bukannya demonstrasi itu dibolehkan sama pemimpin? Bukankah demonstrasi itu justru termasuk hal yang difasilitasi bahkan oleh pemimpin? Bahkan pemimpin menyuruh untuk rakyatnya mendemo dia. Apa jawaban kita? Sesuatu yang dibolehkan pemimpin, kalau itu adalah perbuatan maksiat di dalam agama kita, perbuatan yang mungkar di dalam agama kita, apakah kemudian kita mentaati pemimpin tersebut? Tidak. Kita mentaati pemimpin hanya dalam perkara yang apa? Ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Nabi SAW mengatakan,
'alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintahnya dia sukai atau perintahnya tidak dia sukai. Illa, kecuali an yu'mara bi maksiyah, kecuali kalau pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan. Pemimpin nyuruh demonstrasi ini, kemaksiatan bukan? Kemaksiatan. Kenapa kok kemaksiatan? Bertentangan dengan perintah Nabi menasihati pemimpin 4 mata. Bertentangan dengan larangan Nabi SAW untuk mengkritik pemimpin di depan umum, menasihati pemimpin di depan umum. Itu melanggar hadis Nabi SAW. Maka ketika pemimpin menyuruh rakyatnya berbuat maksiat, berbuat munkar, maka kata Nabi, fala sam'a wala ta'ah. Fa in umira bi maksiat fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan taat. Pemimpin membolehkan khamr. Terus khamr jadi halal. Ya, di negara kita khamr ada yang legal, ada yang diizinkan, diberi izin. Ya, rokok diizinkan, legal. Apakah kemudian statusnya berubah menjadi halal? Tentu tidak. Ya, maka menasihati pemimpin tidak dengan cara demonstrasi. Ta'asbal khuruj munharaful mafhum. Maka jadilah, kata beliau, khuruj, keluar dari ketaatan pemimpin, memberontak kepada pemimpin, itu berubah pemahamannya. Wa asbahal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal khuruj. Dibalik sama mereka. Amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan cara memberontak kepada pemimpin. Itu kok bisa? Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu bentuknya adalah dengan memberontak kepada pemimpin. Justru itu adalah perkara yang Nabi SAW wanti-wanti kaum muslimin untuk tidak sampai melakukan pemberontakan. Bahkan Nabi mengancam dengan ancaman yang keras. Man kharaja 'ala sultanin fi shibrin, ya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin sejengkal saja, tsumma mata, kemudian dia mati di atas itu, famata mitatun jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah. Bukan berarti mati kafir, bukan. Matinya orang-orang jahiliyah maksudnya apa? Nggak punya pemimpin. Ya, mati seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah, Abu Jahal JS, pemimpin mereka siapa? Nggak ada, mereka nggak punya pemimpin. Karena orang-orang jahiliyah, mereka itu nggak suka dengan pemimpin, nggak mau dengan adanya pemimpin. Karena mereka menganggap kita taat kepada pemimpin itu adalah bentuk keterhinaan, merasa terhina. Kalau ada orang yang ngatur-ngatur kita, wah terhina kita. Tapi kalau mereka nggak punya pemimpin, mereka bisa berbuat apapun yang mereka inginkan. Ini baru mulia. Ini baru suatu kemuliaan. Nah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, kemudian dia mati dengan membawa keyakinan seperti itu, maka persis seperti keyakinannya orang-orang jahiliyah. Ya, maka diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi SAW. Al-qadiyatu inharafat. Ya. Diselewengkan. Nah, ini trik-trik syaitan. Syaitan membungkus sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang indah, dinamai dengan sesuatu yang indah. Tadi demonstrasi itu keburukan, itu bentuk khuruj, memberontak kepada pemimpin, tapi dibungkus sama syaitan dengan nama apa tadi? Amar ma'ruf nahi munkar. Oh, senang, siapa yang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar? Ya, bahkan kita ini menjadi umat yang mulia karena kita amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Ini demo ini. Ya. Bawa toa. Ya kan? Bikin macet jalan. Ngibar-ngibarin umbul-umbul. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar. Dari mana? Itu adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi agama. Kok bisa dikatakan sebagai amar ma'ruf nahi munkar? Tapi demikian syaitan. Riba buruk atau baik? Buruk, tapi dirubah oleh syaitan dengan nama-nama yang baik sehingga bisa mengikat hati sebagian orang. Dirubah jadi apa? Bunga bagi hasil. Ya. Coba kalau orang banknya itu bilang, Pak, ini nanti ribanya sekian persen, bukan gelap sih.
Alhamdulillah, ya, saya nggak mau riba, ngeri riba. Tapi ketika dikatakan Pak, ini bunganya sekian persen, ya, bagi hasilnya sekian persen, oh ya nggak apa-apa, ya, bagus itu. Itu syaitan. Khamr dirubah menjadi asyurbu ar-ruhi, minuman rohani. Khamr dirubah menjadi minuman rohani. Kalau ini air putih, teh, ini minuman jasmani. Ya, minuman jasmani kita. Nah, rohani kita juga butuh minuman. Apa itu? Khamr itu tadi. Ya. Zina, ya kan, dibungkus dengan apa? Nah, ayo. Apa? Zina dibungkus sama apa? Dengan nama apa oleh syaitan? Apa? Nah, itu kan objek orangnya. Nah, ini perbuatan zinanya. Pacaran. Nah, pacaran ini zina dibungkus dengan nama apa? Yang kode Islami itu loh. Ta'aruf. Iya. Nah, itu permainan syaitan. Ya, zina dibungkus dengan ta'aruf. Alhamdulillah. Nah, yang baik-baik dibungkus oleh syaitan dengan nama-nama yang buruk. Orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, diberi label apa? Teroris, dikasih label radikal, dikasih label keras, kayak macam-macam lah, dirubah sama mereka. Kembali ke sini kata beliau, al jihad ma huwal jihad indahum. Kemudian sekarang jihad, apa itu jihad? Pengertiannya di sisi mereka. Asbahan jihadu tafjirul masajid. Jihad pengertiannya adalah meledakkan, merusak masjid-masjid. Ngebom. Jihad itu apa? Ngebom. Orang sekarang ketika disebutkan kata-kata jihad, orang-orang awam, kita pikiran orang-orang awam. Ketika disebutkan tentang jihad, maka yang terbetik di pikirannya apa? Yang terbetik di pikirannya adalah teroris. Jihad ini mulia bukan? Mulia, ibadah yang mulia. Kata Nabi SAW, dirwatu sanamil Islam, puncak daripada Islam adalah jihad. Namun demikian syaitan, jihad yang mulia ini diselewengkan. Sekarang jihad pengertiannya itu menjadi terorisme. Alhamdulillah. Taqtilul aminin, jihad itu adalah membunuh orang-orang yang gak layak untuk dibunuh, membunuh orang-orang yang dalam kondisi aman, bukan dalam kondisi perang. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, bunuhlah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka setiap ketemu orang-orang yang kafir, langsung mereka tumpahkan darahnya atau mereka ledakkan tempat-tempat mereka. Padahal prakteknya Nabi SAW dan para sahabat tidak demikian. Nah, pengertian jihad kata mereka adalah meledakkan masjid, membunuh orang-orang dalam kondisi aman, memutus jalan, memblokade jalan-jalan. Demonstrasi itu juga dianggap jihad. Sebagian orang-orang yang berdemo kemarin, mereka mengatakan kami mujahidin. Jihad dari mana? Jahat dia, menutup jalan-jalan, yang membuat repot banyak orang. Ida'un nas, mengganggu manusia, mengganggu, menyakiti manusia. Hadza huwal jihad. Inilah pengertian jihad menurut mereka. Asbaha jundul muslimin ila muwajahatin yuhaqqiqu biha a'da'ul Islam diddul Islam wa diddul muslimin. Maka jadilah sekarang pergerakan-pergerakan kaum muslimin itu justru adalah untuk menyerang kaum muslimin sendiri. Siapa yang menggerakkan mereka? Orang-orang kafir yang memanipulasi semua nama-nama tersebut, yang memberikan syubhat kepada mereka bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan memberontak kepada pemimpin, dengan demonstrasi kepada pemimpin. Mereka ingin untuk menghilangkan stabilitas keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Makanya dampak yang paling besar itu adalah ketika adu dombanya itu antara elemen penguasa dengan elemen rakyat. Itu chaosnya, damage-nya, kerusakannya itu lebih dahsyat.
daripada cuma mengadu domba antara sekup kaum muslimin saja. Paham ya? Kalau mengadu domba sesama kaum muslimin, ayat itu cuma kerusakannya itu kecil. Tapi kalau yang diadu domba adalah elemen penguasa dengan elemen rakyat, elemen kaum muslimin, maka ini kalau terjadi kerusakannya satu negeri jamaah. Ya, kerusakannya sangat merata. Maka itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir untuk merusak negeri-negeri kaum muslimin. Tahun 2011, 2012, antara tahun-tahun itu di negeri-negeri Arab sedang terjadi Ar-Rabi' Al-Arabi, Arab Springs. Pernah dengar itu? Arab Springs, di mana terjadi banyak demonstrasi besar-besaran melawan penguasa. Di Mesir, ya kan? Kemudian di Tunisia, kemudian di Libya, ya, Arab Spring. Siapa yang menggerakkan mereka? Orang-orang kafir. Ya, untuk sekali lagi menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, dibenturkan antara penguasa dengan rakyatnya. Asbahal jihadu tanfidi limu'amiratin khafiyah fi ta'ni hadhihi al-ummah fi khasiratiha. Jadilah jihad sekarang ini adalah sebuah realisasi dari propaganda tersembunyi yang tujuannya adalah untuk merusak kaum muslimin dari pusatnya, dari dalamnya. Hada asbahan jihad, hada asbahan din. Inilah pengertian jihad dan inilah pengertian agama yang dipahami oleh sebagian orang. Kemudian paragraf berikutnya beliau mengatakan tauhidul uluhiyah. Hunaka man yuqarriruhu minad du'ati ala annahu rububiyyah. Pembahasan berikutnya tentang tauhid al-uluhiyah. Sebagian dari kata beliau justru menegaskan bahwa tauhid uluhiyah itu adalah tauhid rububiyah. Nanti kita jelaskan lagi. Hunaka man yuqarriru minad du'ati tauhid ar-rububiyah wa yusammihi tauhid al-uluhiyah. Pokoknya dibalik-balik. Tauhid rububiyah disebut sebagai tauhid uluhiyah, uluhiyah disebut rububiyah. Hadza ma'dudun min kibaril mufakkirin fi ba'dil jamaah. Ini ada pada sebagian orang-orang atau pembesar-pembesar mufakkirin, cendekiawan ya, dari sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin. Man yuqarriru tauhid ar-rububiyah wa ya'riduhu 'ala annahu tauhidul uluhiyah. Hunaka man yadhkur anna al-iman wa yuqarriru al-iman 'ala annahu mujarrad ma'rifatullah. Kata beliau, ada yang menegaskan bahwa tauhid puncaknya itu adalah rububiyah. Dan kita kalau nggak salah pernah dulu menjelaskan tentang pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalilnya, karena kita dituduh mengada-ngadakan bid'ah. Ya, mengada-ngadakan bid'ah. Untuk Wahabi membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Apa dalilnya? Ya, sampai ada yang mengatakan trilogi tauhid Wahabi. Ya, trilogi tauhid Wahabi sama seperti trinitasnya Nasrani gitu. Nasrani membagi Tuhan menjadi 3, Wahabi membagi tauhid menjadi 3. Alhamdulillah. Dan maka dibantah oleh para ulama, pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah berdasarkan istiqra. Apa itu istiqra? Yaitu penelitian para ulama setelah melihat dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah yang berbicara tentang tauhid, maka disimpulkan dari dalil-dalil tersebut, disimpulkan untuk memudahkan kaum muslimin, disimpulkan bahwa tauhid yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran, tauhid yang Nabi bicarakan di dalam hadis tidak keluar dari 3 model, yaitu ar-rububiyah, meyakini Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Ada nggak itu di dalam Al-Quran? Ada. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah."
rezeki dari langit dan bumi. Tahu kita apa ngasih rezeki? Rububiyah. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur semua urusan? Tauhid rububiyah. Fasayaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Kita ketika membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, al-alamin, semua alam semesta, makhluk semuanya. Kemudian para ulama meneliti lagi, ada namanya tauhid al-uluhiyah, bahwasanya beribadah itu hanya kepada Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Semua ibadah yang kita kerjakan gak boleh kita persembahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ada gak dalil-dalil seperti itu di dalam Al-Quran? Ada. Allah misalnya berfirman dalam surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah u'budu, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, yaitu kita meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hanya Allah yang punya itu. Selain Allah tidak ada yang memiliki nama dan sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang sekufu, setara, sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Tuh, ini dari istiqra, dari penelitian, tetap ditolak sama mereka. Oh enggak, ya itu bukan dalil. Kita mau dalilnya itu Allah berfirman tauhid dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Wah, yang sini. Ayo. Bahkan ada satu dalil, satu ayat, tapi mencakup 3 tauhid itu. Ayat apa? Ayat dalam surat Maryam, ayatnya nomor berapa? 35, masa 35? 65 kalau tidak salah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuh 65. Ya, ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tahu kita apa? Rububiyah. Fa'budhu, maka sembahlah Dia. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Tahu kita apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kau mengetahui ada yang serupa dengannya? Tahu kita apa? Al-asma wa sifat. Tetap ditolak sama mereka. Ada, mana gak ada kata-kata rububiyah, uluhiyah. Baik, kemudian membagi tauhid menjadi 3 ini adalah hanya sebatas untuk menjelaskan hakikat, bukan memunculkan sesuatu yang baru. Sekali lagi, membagi tauhid menjadi 3 itu hanya untuk mereteli, mengurai, ya, hanya untuk mengurai, bukan memunculkan sesuatu yang baru. Beda sama trinitasnya Nasrani. Kalau trinitasnya Nasrani itu memunculkan akidah yang baru. Allah itu ada 3 oknumnya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini akidah baru enggak?
Nabi Isa ngurui ngono kan? Enggak. Sedangkan membagi tauhid menjadi 3 itu hanya mengurai apa yang memang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibarat kalau saya misalnya mengatakan di masjid ini, orang yang hadir di masjid ini atau para jamaah di Masjid Nurul Islam ini, maka ada 3 kategori. Yang pertama, orang-orang sepuh, ya orang-orang tua. Yang kedua adalah syabab, para remaja. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Ya kan? Ya, memang gitu kan? Saya menjelaskan hakikat yang memang ada, bukan memunculkan perkara baru, bukan memunculkan sesuatu yang baru. Hakikatnya antum lihat tuh sekitar antum di masjid ini. Tidak keluar dari 3 ini. Saya simpulkan jamaah yang ada di Nurul Islam tidak keluar dari 3 jenis. Ada jenis yang keempat. Iya, ibu-ibu kan ya masuk 3 jenis tadi, bukan entitas yang lain. Masa ibu-ibu dianggap entitas lain? Saya tahu ya jamaah ya. Jadi sekali lagi tauhid dibagi menjadi 3 itu bukanlah perkara yang bidah, tapi itu hanya menjelaskan. Kalau yang dituduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai orang yang pertama kali mengarang tauhid dibagi menjadi 3, maka ini tuduhan yang keliru. Para ulama-ulama sejak zaman dahulu mereka sudah membagi tauhid menjadi 3. Seperti misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Ya, dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Akbar. Imam Abu Hanifah merupakan ulama di akhir abad pertama Hijriyah dan awal abad kedua Hijriyah. Imam Abu Hanifah beliau punya kitab Al-Fiqhul Akbar, di mana dalam kitab tersebut beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Di anal asfal laisa minal uluhiyah wal rububiyyah bisyai'. Allah itu diminta ke arah atas, bukan ke arah bawah. Karena arah bawah itu bukanlah termasuk sifat rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Sudah diucapkan. Bukan pertama kali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka katakan membagi tauhid menjadi 3, bukan. Itu sudah ulama-ulama sebelumnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya meneruskan saja tongkat estafet para ulama, tidak memunculkan perkara yang baru. Namun ternyata mereka ini gak mau tauhid dibagi menjadi 3 karena mereka khawatir kalau tauhid dibagi menjadi 3 maka manusia akan tahu letak kesyirikan mereka. Mereka akan paham, kaum muslimin akan tahu bahwasanya mereka selama ini tauhidnya sama seperti tauhidnya orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka juga meyakini apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah. Mereka meyakini Allah pencipta. Abu Jahal yang dikonco-konco, Abu Jahal yang digeng. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta. Ya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Apabila kau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan. Allah yang menciptakan kami. Allah yang ngasih rizki kepada kami. Allah yang menghidupkan dan mematikan kami. Namun ternyata mereka errornya dalam tauhid al-uluhiyah, di mana ketika beribadah mereka tidak mencukupkan ibadahnya hanya kepada Allah, tapi mereka juga mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka. Nah, model yang kayak gini sama juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di mana kaum muslimin ketika ditanya siapa pencipta kalian? Allah. Siapa yang kasih rezeki kepada kalian? Allah. Ketika kalian tertimpa musibah, ketika kalian minta rezeki, kalian mintanya kepada siapa? Oh, kepada wali fulan, kepada kuburan-kuburan keramat itu. Ini poin kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dari mana kita tahu seperti ini? Kalau dipredeli, tauhid uluhiyah rububiyahnya dipredeli, nah baru perlu konangan. Kalau tidak dijelaskan seperti itu, maka tertutup kesyirikan mereka. Kenapa? Karena selama ini yang kita yakini dari dulu namanya tauhid. Cukup mengatakan
meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah selesai tauhidnya. Selama kita meyakini Allah pencipta kita, maka beres tauhid kita. Masih kita nang dukun pakai jimat, meskipun kita minta-minta kepada kuburan keramat, meskipun kita minta kepada pohon keramat, batu keramat, tetap tauhid. Tetap kita bertauhid sepanjang kita meyakini pencipta cuma siapa? Allah. Itu dia. Yang sekali lagi penting untuk menjelaskan tentang pembagian tauhid ini, karena sekali lagi ada orang-orang yang ingin untuk menipu kaum muslimin supaya kesyirikan mereka tidak terbongkar. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah, apa artinya? Antum kalau ditanya la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu memang yang didengungkan oleh ahli bidah. Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena memang keyakinan mereka la ilaha illallah itu kembalinya kepada rububiyah, kata mereka, bukan uluhiyah. Mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah la qadira 'alal ikhtira illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Tuh, tahu kenapa itu berarti? Perhatikan. La ilaha illallah, kata mereka, artinya adalah la qadir 'alal ikhtira illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Berarti mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tauhid apa? Rububiyah. Padahal la ilaha illallah kelihatan dari kata-katanya ilah. Ya, ilah. Berarti kembalinya tauhid apa itu? Uluhiyah. Ini masalah ibadah, bukan masalah penciptaan. Kalau penciptaan selesai, clear, nggak ada perselisihan. Bahkan Nabi sama Abu Jahal sepakat dalam rububiyah, nggak ada perselisihan. Kita dengan banyak kaum muslimin, semua kaum muslimin sepakat juga rububiyah. Tapi titik sentral perselisihan antara setiap nabi dengan kaumnya, gegerannya nabi sama kaumnya, masalah apa? Uluhiyah. Itu gegerannya. Kalau Nabi dakwahnya rububiyah, wahai orang-orang Quraisy, tidak ada Tuhan selain Allah. Senang kafir mereka. Iya aja deh. Setuju mereka. La rabba illallah. Kalau Nabi dakwahnya kayak gitu, wahai Abu Jahal, wahai orang Quraisy, la rabba illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ngamuk gak mereka? Enggak. Nah, ngamuk mereka. Didukung Nabi SAW. Tapi ketika Nabi dakwahnya la ilaha illallah, protes mereka. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini menjadi cuma satu saja yang disembah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Protes mereka, ngamuk mereka, marah mereka, geger akhirnya. Sampai terjadi peperangan, sampai terjadi ini cuma semua tauhid apa ini gara-garanya? Uluhiyah. Maka la ilaha illallah kembalinya kepada uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang kata beliau menyelewengkan tauhid uluhiyah ini, diselewengkan oleh sebagian orang menjadi tauhid rububiyah. Yang cukup kita meyakini Allah sebagai Tuhan, wes selesai. Ya, selesai. Bagaimanapun ibadah kita mau nyembah siapa saja, itu gak masalah. Yang penting kita masih meyakini bahwasanya Allah itu pencipta. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan kata beliau. Guna kaman yadkur annal iman wa yubarrirul iman ala annahu mujarrad ma'rifatullah. Ada juga di antara sebagian orang yang mengatakan bahwa iman itu hanya sebatas
mengenal Allah. Nah, ini akidahnya apa ya? Murji'ah. Ya, iman itu pokoknya perlu Allah. Kau tahu Allah nggak? Tahu. Mukmin berarti. Salah. Kamu tahu Allah? Tahu, saya tahu Allah. Masih enggak nyembah Allah, masih enggak beribadah, masih enggak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi tahu Allah. Saya tahu Allah. Sering dengar kata Allah gitu. Tahu dulu, sering dulu. Oh, mukmin berarti. Ya, namanya iman itu cuma sebatas mengenal Allah. Tariqul iman huwa faqat ma'rifatullah. Alladhi huwa tauhidul rububiyah. Yang mengenal atau keimanan itu hanya mengenal Allah, dan itulah yang dikatakan tauhid ar-rububiyah kata mereka. Wa yu'allifu fi hadza kutuban wa yusammiha kutubal tauhid. Banyak di antara mereka yang menulis kitab-kitab yang berisi tentang kesesatan-kesesatan ini, menyelewengkan makna tauhid dari yang sebenarnya kepada makna tauhid yang mereka selewengkan. Mereka tulis kitab-kitab kemudian dinamakan dengan kitab tauhid. Ini sekali lagi, jangan melihat sama nama, tapi lihat hakikatnya. Ya, jangan melihat bungkusnya, tapi lihat hakikatnya. Mafahim taghayyarat wa ikhtalafa. Ya, di zaman kita sekarang kata beliau, berbagai pemahaman-pemahaman itu sudah berubah-berubah dan sudah mengalami distorsi. Jihad sudah berubah dari makna awalnya. Amar ma'ruf nahi munkar tadi sudah berubah dari makna awalnya. Tauhid sudah berubah dari makna yang sebenarnya. Ya, banyak pemahaman-pemahaman yang berubah-ubah. Umurun taghayyara wa ikhtalafa. Banyak perkara-perkara, masalah-masalah yang sudah berubah dan berbeda dari awalnya dulu. Nah, di sini beliau memunculkan contoh yang baru, al-wala wal bara. Ya, tentang akidah al-wala wal bara, cinta dan benci, loyalitas dan antipati. Ini harusnya jadi kajian khusus yang memang harusnya disampaikan di pertemuan yang akan datang. Kata beliau, asbaha ba'dun nas yuqarriru anna al-wala wal bara huwa al-muwajahatu da'imah ma'al kuffar wa qitaluhum wa dar'uhum fi kulli waqtin wa fi kulli hinin. Al-wala wal bara yang dipahami oleh sebagian orang adalah yaitu memerangi orang-orang kafir dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Harus memerangi mereka, harus membunuh mereka, harus membinasakan mereka. Ini baru al-wala wal bara. Kata beliau, hadza wala. Ini keliru. Qal inna hadzal wala wal bara. Min aina hadzal wala wal bara? Dari mana kalian mengatakan itu sebagai bentuk al-wala wal bara? Ya, kalau kau memang benci sama orang kafir, harusnya ketemu orang kafir kau perangi dong. Iya, bukan terus kemudian kau biarkan orang kafir berjalan di atas muka bumi ini. Mana al-wala wal bara? Dari mana pengertian wala wal bara seperti ini? Kalau ketemu orang kafir harus dipukul. Ya, dari mana al-wala wal bara demikian? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam maka fil Madinah wa ma'ahu al-yahud. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, di Madinah ada orang-orang Yahudi dan mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang-orang Yahudi diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab mereka memang apa? Karena memang sebab mereka membatalkan perjanjian damai. Karena sebab mereka membawa kerusakan, berbuat onar, baru diperangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang insyaallah pada pertemuan depan akan kita lebih bahas tentang al-wala wal bara. Harus ada kecintaan kepada kaum muslimin. Ya, sejauh mana kadar imannya, sejauh mana kadar keislamannya kita cinta kepada mereka, dan kita cinta atau kita benci kepada orang-orang kafir karena kekufurannya. Namun kecintaan tidak mengharuskan kemudian kita melakukan apapun kepada kaum muslimin karena atas dasar cinta kepada mereka. Dan kebencian kepada orang kafir juga tidak harus membuat kita menggolimi mereka. Ya, ada aturan-aturannya dan ada rambu-rambunya. Pelaku maksiat saja, begal, rampok, maling, copet, jambret, antum benci apa enggak? Hah? Benci. Karena apa ya benci?
karena maksiatnya, karena perbuatannya. Tapi apakah berarti kemudian antum berbuat dolim kepadanya? Kalau ketemu ditandai, kalau ketemu dipukuli, enggak. Itu dolim, diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, bukan main hakim sendiri, nggak boleh main hakim sendiri di dalam Islam, haram. Ya, itu bukan wewenang Anda, bukan wilayah Anda. Serahkan kepada penguasa, biar diadili oleh penguasa. Ya. Kita tetap benci, namun kita tidak dolim. Maka kalau maksiat saja kita membencinya, apalagi yang lebih daripada maksiat, apa itu? Kekufuran. Ya, kekufuran harus ada kebencian kepada orang-orang kafir. Ya, harus ada ketidaksukaan kepada mereka karena kekufurannya, bukan karena sifat-sifatnya dia. Aku gak senang ambil dia. Oh, iya pelit gitu. Bukan. Membenci mereka karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebencian kita kepada mereka, apakah membuat kita berbuat dolim kepada mereka? Saben ketemu ditempeling mukanya? Enggak. Bahkan nanti akan kita sampaikan di pertemuan depan, insya Allah. Meskipun kita membencinya, kita tetap bisa berbuat baik kepadanya, dan itu sama sekali tidak mengurangi kebencian kita terhadap orang kafir tersebut. Antum benci nggak sama binatang babi-babi? Antum benci kan sama babi kan? Benci. Kemudian antum melihat ada babi ngeletak, tergeletak, ya kan, kehausan, kelaparan. Ya. Kemudian antum kasih makan dia, antum kasih minum dia. Apakah mengurangi kebencian antum sama dia? Kan tetap benci sama babi. Untuk misalnya ya, berbuat baik tidak harus kemudian menghilangkan kebencian kita kepada orang tersebut. Tidak harus merubah kebencian kita menjadi cinta kepadanya, tidak. Dan ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena al-wala wal bara ini merupakan aslun azim, prinsip yang agung di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus ada pada diri seorang muslim, seorang sunni, seorang Ahlussunnah al-wala wal bara. Tidak boleh dia tidak punya al-wala wal bara. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Ya. Kalau dibahasakan Pak, tadi cinta dan benci, loyalitas dan antipati, ya. Loyal kepada kaum muslimin, antipati kepada kekufuran, ya. Al-wala ya memberikan kecintaan, memberikan loyalitas, sedangkan al-bara berlepas diri, ya, berlepas diri, artinya antipati, tidak mau. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Oh iya, pas. Baik, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.